Oke, boleh banget. Jadi dulu tuh sebelum adanya pendaftaran SNMPTN sama SBMPTN, aku tuh udah daftar dulu di Universitas PGRI Semarang. Karena apa? Karena basicnya emang orang tuaku, ayahku guru, jadi diarahkan untuk menjadi guru gitu. Terus waktu itu pengenlah kampus yang ada di tengah kota. Nah, kebetulan Universitas PGRI Semarang ini ada di tengah kota kan. Ya udah, akhirnya aku langsung daftar aja di Universitas PGRI Semarang. Setelah itu langsung ada tes wawancara dan tes tertulisnya juga. Setelah melakukan tes keduanya, pengumuman dan diterima. Jadi waktu itu kayak ya udah aku di upgrade aja. Terus apa ya, waktu itu juga langsung berikutnya ada pendaftaran SNMPTN sama SBM gitu kan. Jadi kayak udah gak minat gitu loh daftar di kuliah apa di kampus-kampus negeri kayak gitu. Ya udah jadinya daftar aja, langsung dilanjutin sampai sekarang. Akhirnya udah lulus dari Universitas PGRI Semarang, udah 4 tahun nih gitu. Hal apa yang paling berkesan selama kuliah? Kesannya banyak sih. Seperti apa ya, dosennya tuh masih muda-muda. Dosen Universitas PGRI Semarang itu masih muda-muda, terutama dosen-dosen PGSD ya. Terus dosennya itu santuy lah, bisa berkomunikasi baik dengan mahasiswa, bisa merangkul mahasiswa. Terus banyak kegiatan-kegiatan di Universitas PGRI Semarang yang bisa memfasilitasi kegiatan kita. Terus banyak labnya juga lengkap. Terus apa ya, kegiatannya mendidik lah. Apalagi kita kan keguruan ya, jadi benar-benar dididik untuk bisa menjadi guru yang baik dan bisa jadi panutan yang baik gitu sih. Suka dukanya, sukanya banyak, bisa kenal teman-teman dari banyak kota, terutama kayak di sini tuh banyak dari Brebes, Tegal, Pemalang, terus lokal Semarang ya kan. Terus ada juga teman aku itu dari Riau, terus dari luar Jawa juga banyak, dari Kalimantan juga banyak gitu sih. Terus dukanya yang namanya mahasiswa biasanya banyak mengeluh tentang tugas gitu aja sih. Tapi ya namanya tugas ya harus dikerjain gitu aja. Oke, suka duka menjadi mahasiswa Universitas PGRI Semarang ya, khususnya jadi mahasiswa PGSI itu banyak senangnya sih. Karena di sini tuh kita banyak belajar dari hal yang kita mungkin dulu nggak pernah kita rasain, nggak pernah kita alamin. Kita di sini benar-benar belajar. Tapi ini loh buat teman-teman semua, mungkin pada banyak yang belum tahu mengenai mahasiswa khususnya PGSD ya. PGSD itu kita di sini nggak cuma belajar mengenai bagaimana sih jadi guru SD yang benar, nggak cuma itu gitu loh. Jadi aku cuma mau kasih tahu kalau sebenarnya PGSD Universitas PGRI Semarang itu kita benar-benar diajarin nggak cuma jadi seorang guru, tapi kita diajarin menjadi seorang pendidik seperti itu. Untuk dukanya sih karena aku anak laju ya, dukanya cukup lumayan mengesankan karena contoh nih, tiap hari Senin ada jadwal kuliah jam 7:30. Aku selalu berangkat dari rumah tuh jam 6 pagi. Setelah berangkat dari rumah sampai kampus, tiba-tiba dosen cuma ngabarin, maaf ya, perkuliahan hari ini ditunda. Aduh, itu tuh rasanya kayak bener-bener dibilang sakit, yang gak berdarah, dibilang mengesankan. Aduh ya, emang sangat mengesankan, cuman ya itu suka dukanya seperti itu. Cuman ya, kembali lagi tetap banyak senangnya di sini. Hal yang membuat saya memilih program studi pendidikan guru sekolah dasar yaitu kembali lagi cita-cita saya yang menjadi seorang pendidik, yang jadi seorang guru SD khususnya. Kayaknya tuh kesannya kayak aduh jadi seorang guru SD masih muda, cantik, pinter lagi. Itu tuh kayak memiliki kesan tersendiri kalau menurut saya seperti itu. Memilih PGSD. PGSD itu dulu kenapa aku pilih PGSD? Karena yang pertama di setiap daerah atau di setiap desa itu pasti ada 1 atau 2 SD. Jadi kayak peluang kedepannya untuk kita jadi guru SD itu lebih banyak gitu loh. Jadi lulus PGSD nih, ya udah kita pulang ke kampung, di kampung kita tuh pasti ada SD dan di situ pasti butuh guru PGSD gitu loh. Butuh guru yang lulusan benar-benar dari PGSD dan di situ kayak harapan kita buat pulang kampung tuh gampang banget gitu. Tempat yang
paling berkesan, semua tempat menurut saya berkesan. Tapi di sini saya punya 2 tempat yang sangat berkesan selama saya kuliah di Universitas PGRI Semarang itu sendiri. Yang pertama itu, sebelum saya gabung jadi asisten lab PGSD, saya juga pernah ikut yang namanya BEM Fakultas. Nah, di situ saya diamanai di BEM Fakultas itu sama 2 periode. Nah, di situ mungkin dulu sebelum saya ikut serta menjadi asisten, saya paling senang tempat itu karena itu merupakan salah satu tempat di mana saya menghabiskan sedikit atau banyak waktu saya sembari menunggu waktu kuliah yang akan datang. Karena jeda waktu kuliah satu ke kuliah selanjutnya itu kan lumayan, apalagi saya anak laju, nggak punya kosan kan ya, dan nggak mungkin ke kosan teman terus menerus. Jadi itu yang pertama, itu camp BEMFIB. Kemudian yang kedua, alhamdulillah di tahun 2018 saya diamanai menjadi asisten lab di PGSD. Jadi setelah dari camp BEMFIB, saya langsung masuk ke lab PGSD, dan itu merupakan momen yang nggak mungkin saya lupakan karena di situ saya bertemu dengan keluarga baru, dengan teman-teman baru, dengan kapasitas yang baru yang sangat mendukung saya, mendukung basic saya menjadi seorang pengajar nantinya. Dan senang aja bisa jadi bagian dari asisten lab PGSD Ugris. Tempat paling berkesan, kalau aku sih di lab PGSD ya. Karena waktu itu aku pernah jadi asisten lab PGSD, di situ punya banyak teman. Terus kalau emang lagi jam pergantian kuliah yang mepet banget, itu nggak perlu pulang ke kos, jadi bisa nongkrong dulu di lab. Terus ada temennya juga, ada asisten labnya juga gitu sih. Jadi bisa sharing pengalaman, terus sharing tentang tugas-tugas kayak gitu sih. Berbicara kalau semester sedikit lupa ya semester berapa, tapi saya ingat itu yang berkesan itu waktu awal-awal kuliah, dimana saya waktu itu benar-benar ya jadi seorang kupu-kupu. Kalau teman-teman bilang seorang kupu-kupu, kuliah pulang, cuma seperti itu. Tapi setelah semester naik itu semakin banyak mata kuliah yang diambil, di situ makin sedikit jeda yang saya dapatkan. Jadi mata kuliah yang saya ingat itu ada namanya perspektif global. Saya ingat itu karena di situ kita benar-benar diajarkan, kita diberitahu bagaimana sih cara kita melihat atau menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda, nggak cuma satu itu saja. Jadi sebagai mahasiswa kan kita nggak boleh yang namanya cuma menilai sesuatu dari sudut pandang itu saja. Jadi kita benar-benar diajarin bagaimana caranya melihat situasi dari beberapa sudut yang nantinya bakal bermanfaat atau jauh lebih indah dari sudut yang kita dapat, seperti itu. Apa ya, semester awal kali ya, semester awal itu dulu ada namanya kuliah kepramukaan. Nah, di situ benar-benar kita dilatih buat jadi pembina pramuka kayak gitu. Jadi kita ke lapangan, panas-panasan, ikut upacara. Terus tapi endingnya ada yang namanya KMD, itu seru banget sih. Kita kemah bareng gitu, satu angkatan, satu prodi, kemah, terus banyak pelajaran yang kita dapat, dan di situ merasa kayak aku tuh nggak sendiri, aku punya banyak temen di sini gitu. Terus ada lagi semester terakhir itu ada pagelaran seni gitu. Jadi kita satu kelas bener-bener kayak dilatih untuk bisa jadi kompak, jadi satu untuk menggelarkan suatu karya. Waduh, kalau dosen mah semua menyenangkan, apalagi PGSD Ugris nih, beneran nggak bohong. PGSD Ugris itu dosennya tuh mudah-mudah, cantik-cantik, cakep-cakep, dan pastinya berkualitas. Untuk dosen favorit itu semuanya, cuman mungkin ada salah satu dosen yang mungkin teman-teman di sini semua tahu. Dosen filsafat kependidikan, saya ingat, itu namanya Prof. Ayu Sugeng. Itu merupakan dosen legend di sini. Dia nggak cuma legend, tapi dia merupakan, kalau menurut saya pribadi, dia merupakan dosen, bukan dosen, prof. Kalau saya bilangnya prof, dia merupakan prof yang amat sangat luar biasa. Dengan di usianya yang saat ini, dia mampu membimbing para mahasiswa yang masih muda dengan penuh sabar dan ketelatenan. Karena di mata kuliah itu, saya dan teman-teman mungkin semua mahasiswa PGSD Ugris diajarkan bagaimana bersikap atau melakukan pembelajaran tanpa adanya embel-embel catatan sekecil apapun itu. Jadi dalam pembelajaran prof itu benar-benar kayak kita diajarin, kamu belajarnya apa, silakan diterangkan tanpa menggunakan sedikit catatan sedikit pun.
seperti itu. Jadi buat prof dan nggak cuma prof sih, sebenarnya semua dosen, kayak ada Pak Hendri itu dosen IPA itu juga aduh luar biasa, ada Pak Wawan dosen IPS dan multimedia itu juga luar biasa, ada Bu Anggun, ada Pak Singge dosen seni yang sangat luar biasa, ada Pak Sena yang mengajari pendidikan guru sekolah dasar ini nari, ada Bu Ari vokal, semuanya deh, semuanya guru di sini, dosen di sini menyenangkan. Aduh, berat itu mah. Semuanya menyenangkan, semuanya baik. Tapi ya jangan banyak-banyak tuh jangan banyak. Aku salah ngomong. Kuncinya kalau dosen mau disayangi mahasiswa itu jangan banyak-banyak ngasih tugas aja deh. Itu aja, terus jangan terlalu kaku kali ya. Kayak misal mungkin ketemu mahasiswa menyapa, terus kalau ada info-info itu jangan terlalu dadak, terus ngasih kepastian aja ke mahasiswa. Pengalaman terindah, semua pengalaman terindah ya Pak. Jadi kayak awal itu saya benar-benar kayak ya itu saya bilang tadi kupu-kupu, benar-benar kayak ya udah teman seperlunya aja, cuman di kampus nggak ada yang namanya kelompok, geng atau sejenisnya. Jadi kayak awal mulai ya udah saya kuliah pulang, setelah itu gabung di BEMFIP, punya keluarga baru dari beberapa prodi, nggak cuma PGSD, ada dari BK dan PG PAUD. Di situ kita punya keluarga baru. Saya benar-benar diajarin kayak ini loh organisasi sesungguhnya yang mungkin beda dari waktu jenjang SMA atau SMP yang kita lalui waktu itu. Itu merupakan kesan tersendiri, menyenangkan dalam organisasi juga. Kemudian di lab PGSD juga mendapat teman-teman baru, dosen yang sebenarnya awalnya saya belum kenal itu siapa, kemudian kita dikasih tahu ini sebenarnya dosen ini dan mendampingi saya khususnya waktu saat menjadi asisten lab, seperti itu. Kenangan terindah aku pernah jalan bareng ke Jogja sama teman-teman aku sih, bukan satu kelas, jadi kita kayak punya satu kelompok gitu sih. Wajar lah ya, mahasiswa banyak kelompok-kelompok kayak gitu. Kita jalan bareng ke Jogja bawa satu mobil yang dimana di situ banyak, ternyata temen aku ada yang mabuk, ada yang apa kayak gitu-gitu. Jadi inilah punya temen di universitas, di kampus, terus dari berbagai daerah kita jalan bareng, itu rasanya seru banget. Pesan-kesan, ini khusus buat adik-adik dulu deh, adik-adik tingkat aku. Saya harapkan tetap semangat kuliahnya, jangan malas, jangan jadikan masa pandemi ini sebagai penghalang kalian buat tetap semangat dan lanjutin kuliah kalian. Itu terus buat kesannya selama kuliah di sini menyenangkan dan benar-benar menyenangkan, tidak ada kata lain selain menyenangkan karena semua hal saya dapatkan di sini. Nggak cuma teman, tidak cuma pengalaman, tapi wawasan, relasi juga saya sangat dapatkan di sini, banyak sekali. Sedihnya itu mulai pandemi itu mulai aku ngerjain skripsi ya. Jadi mulai dari bimbingan itu cuma bisa online, nggak bisa ketemu langsung. Yang dimana online itu berarti si dosen juga mungkin merasa sedikit kesulitan ya, karena harus nge-screen, terus nge-edit, terus dikirim lagi seperti itu. Terus ngerasain, wah aku mau wisuda nih, aduh wisudanya nggak kayak tahun-tahun kemarin. Drive, aku pakainya drive in kan, besok itu wisudanya. Jadi di situ kayak aduh kayak kurang bisa ngerangkul teman-teman, kurang bisa ngerasain hikmatnya wisuda itu gimana. Tapi ya udahlah, kita jalanin aja karena emang lagi masa pandemi seperti ini kan. Yang masih kuliah tadi udah ya. Kemudian untuk mahasiswa baru, jangan jadikan masa ini, masa pandemi sebagai penghalang kalian untuk melanjutkan masa perkuliahan yang sesungguhnya. Karena masa perkuliahan menurut saya, baik masa pandemi atau hari-hari biasanya itu semuanya sama, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Dan kita sebagai manusia, apalagi khususnya sudah menjadi mahasiswa ya, tetap harus semangat dan tidak boleh yang namanya menilai dari suatu sudut pandang itu saja. Harus berpikir luas dan tetap terus semangat dalam belajar. Pesannya, majukan Universitas PGRI Semarang, bawa nama baik PGSD Universitas PGRI Semarang, dan ayo kita bareng-bareng buktikan kalau Universitas PGRI Semarang itu bisa dan cerdas mendidik.
PGSD Ugris, cerdas mendidik.